Liga Arab Saudi menyajikan duel panas antara dua klub raksasa Liga Gurun. Al Nassr, klub Cristiano Ronaldo bertandang ke markas Al Ahly di Stadion King Abdullah Sport City. Bertindak sebagai tamu, Al Nassr berhasil menjinakkan tuan rumah lewat skor ketat 3-2. Penyerang baru mereka, John Duran, kembali tampil terengginas dalam duel kontra Al Ahly. Duran berhasil mencetak 2 gol yang membawa Al Nassr menang dan membawa pulang 3 poin. Real Betis yang diperkuat Anthony Santos kembali meraih hasil kemenangan saat laga Liga Konferensi Eropa melawan Gent dengan skor 3-0. Anthony Santos menyumbangkan 1 gol di laga ini, lalu ditarik keluar di menit ke-74. Di laga konferensi League lainnya, Copenhagen yang diperkuat oleh Kevin Dix harus menelan kekalahan 1-2 dari Heidenheim. Walau sempat unggul terlebih dahulu, namun sayangnya, Copenhagen kena comeback di babak kedua. Di laga Europa League, FC Twente klub yang diperkuat Mads Hilgers berhasil menang melawan Bodo Glimt dengan skor 2-1. Mads Hilgers bermain full 90 menit di laga ini. Di laga Europa League lain, Porto ditahan imbang oleh Roma dengan skor 1-1. Cristante kena kartu merah di menit ke-73. Dengan hasil ini mereka sama-sama berbagi 1 poin. AZ Alkmaar menang besar atas tamunya Galatasaray dengan skor 4-1. Kekalahan ini tentunya menjadi pukulan telak bagi Galatasaray yang berstatus sebagai klub besar di Turki. Namun, bagi AZ Alkmaar kemenangan besar ini akan semakin menambah kepercayaan diri mereka untuk meraih hasil semaksimal mungkin di Europa League musim ini. Berbeda dengan sang rival Fenerbahce yang dinahkodai oleh Jose Mourinho berhasil meraih kemenangan melawan Anderlecht dengan skor telak 3-0. Kemenangan ini semakin membuat skuad Jose Mourinho makin yakin bisa melangkah lebih jauh lagi di kompetisi Europa League. Ajax Amsterdam juga berhasil menang dengan skor 2-0 melawan Union SG. Mokyo dan Rasmussen menjadi dalang utama kemenangan Ajax atas Union. Santos klub yang kini diperkuat Neymar Junior berhasil dikalahkan oleh Corinthians klub yang diperkuat oleh Memphis Depay. Depay dan Neymar sama-sama menjadi starter di laga ini. Drama di laga Manchester City versus Real Madrid makin seru. Laga yang berakhir 2-3 untuk kemenangan Madrid itu menjadi buah bibir para penikmat sepak bola. Terjadi momen menarik di laga itu, seperti banner fans Manchester City yang mengejek Vinicius Junior dan balasan yang keren dari Vinicius Junior dengan menunjukkan patch 15 UCL milik Madrid. Lalu ulah dari legenda Manchester City yang mengeluarkan statement dia akan memotong 2 telur miliknya jika Madrid berhasil menang melawan Manchester City. Kini dia harus menanggung konsekuensi dari taruhan ekstrim yang ia buat usai kekalahan City dari Real Madrid dalam leg pertama playoff knockout Liga Champions. Aguero sebelumnya berjanji akan memotong 2 telurnya jika City kalah dari Los Blancos. Kekalahan ini tentu menyakitkan bagi City, tetapi mungkin lebih menyakitkan lagi bagi Aguero. Sebelum pertandingan, striker legendaris asal Argentina itu membuat pernyataan mengejutkan dalam podcast Som Serem FCB. Real Madrid tidak bisa mengalahkan Manchester City. Jika mereka menang, aku akan memotong 2 telur milikku, ujarnya dengan penuh keyakinan. Tak hanya itu, Aguero juga memasang taruhan sebesar $10.000, sekitar 160 juta rupiah, bahwa akan ada 2 gol yang tercipta di babak pertama. Sayangnya, taruhan itu pun gagal setelah hanya Haaland yang mencetak gol sebelum turun minum. Setelah kekalahan City, netizen ramai-ramai mengingatkan Aguero tentang janjinya. Meski belum jelas apakah ia benar-benar akan menepati ucapannya, Aguero kini menjadi sorotan dan harus menanggung malu atas prediksinya yang meleset. Aguero, yang kini telah pensiun dari sepak bola, mungkin akan lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan sebelum leg kedua di Santiago Bernabeu pekan depan. Kondisi Arsenal saat ini memang cukup mengkhawatirkan bagi para penggemar. Cedera yang dialami Kai Havertz menjadi pukulan telak, terutama mengingat pentingnya perannya di lini depan.
Dengan absennya Havertz, pelatih Mikel Arteta harus segera mencari alternatif untuk menjaga performa tim tetap kompetitif di Liga. Di sisi lain, kabar baik datang dari perkembangan kontrak Ethan Nwaneri. Pemain muda berbakat ini menunjukkan potensi yang menjanjikan dan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain yang cedera. Dengan semakin banyaknya tanggung jawab yang diberikan kepadanya, Nwaneri bisa menjadi kunci untuk membantu Arsenal melewati masa sulit ini. Arsenal perlu memanfaatkan momen ini untuk mengembangkan pemain muda dan mencari solusi kreatif dalam taktik permainan mereka. Dukungan dari para penggemar juga sangat penting untuk memberikan semangat kepada tim dalam menghadapi tantangan yang ada. Semoga Arsenal dapat segera pulih dari krisis ini dan kembali bersaing di papan atas. Kylian Mbappe memang dikenal sebagai salah satu pemain muda terbaik di dunia, dan pernyataannya mengenai tekanan di Real Madrid mencerminkan realitas yang dihadapi banyak pemain di klub besar. Real Madrid, sebagai salah satu klub paling sukses dan terkenal, memiliki ekspektasi yang sangat tinggi dari penggemar dan media. Mbappe menekankan bahwa meskipun banyak pemain bermimpi untuk bermain di klub seperti Real Madrid, tidak semua orang dapat menangani tekanan yang datang bersamanya. Tekanan untuk tampil baik, memenangkan trofi, dan memenuhi harapan penggemar bisa menjadi beban yang berat. Pernyataan ini juga menunjukkan kedewasaan Mbappe dalam memahami tantangan yang ada di level tertinggi sepak bola. Dia menyadari bahwa tidak hanya keterampilan di lapangan yang penting, tetapi juga mentalitas dan kemampuan untuk mengatasi tekanan yang ada. Lisandro Martinez mengalami cedera serius pada lutut kirinya, yang didiagnosis sebagai kerobekan pada ligamen anterior cruciate, ACL. Ia harus menjalani operasi untuk mengatasi cedera tersebut, dan diperkirakan akan absen hingga akhir musim. Liga Pro Saudi memang menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap pemain-pemain bintang dunia, dan Vinicius Junior adalah salah satu nama yang paling menarik perhatian. Dengan performa yang mengesankan dan kontribusi signifikan yang telah ia berikan untuk Real Madrid, tidak mengherankan jika klub-klub dari Liga Pro Saudi berusaha untuk merekrutnya. Vinicius Junior, yang telah menjadi bagian integral dari skuad Los Blancos sejak kedatangannya, tidak hanya dikenal karena kemampuannya mencetak gol, tetapi juga karena kreativitasnya dalam memberikan assist. Statistik 101 gol dan 85 assist dalam 295 penampilan menunjukkan betapa berbahayanya ia di lapangan. Jika Liga Pro Saudi berhasil merekrut Vinicius, itu akan menjadi langkah besar bagi liga tersebut dalam upaya meningkatkan profil dan daya tariknya di kancah sepak bola internasional. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Vinicius dan Real Madrid, yang tentunya akan mempertimbangkan banyak faktor sebelum membuat keputusan terkait masa depan pemain bintang mereka. Marcelo Lippi menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Juventus yang memilih Thiago Motta sebagai pelatih setelah pemecatan Massimiliano Allegri. Ia berharap klub memilih sosok yang lebih mampu membangkitkan semangat tim, mengingat Motta tidak terlalu mengesankan baginya. Lippi merasa bahwa Juventus seharusnya mencari pelatih yang lebih berpengalaman dan mampu membawa perubahan positif setelah pemecatan Allegri. Ia menganggap bahwa Motta belum menunjukkan kualitas yang cukup untuk memimpin tim besar seperti Juventus. Pemecatan Allegri terjadi secara mendadak setelah Juventus meraih trofi Coppa Italia, yang menunjukkan ketidakpuasan manajemen meskipun ada prestasi. Keputusan ini mencerminkan harapan klub untuk mencapai performa yang lebih baik di Liga dan kompetisi Eropa. Lippi menginginkan Juventus untuk kembali ke jalur kemenangan dan mengembalikan kejayaan yang pernah diraih di bawah pelatih-pelatih sebelumnya. Ia percaya bahwa dengan pemilihan pelatih yang tepat, Juventus dapat kembali bersaing di level tertinggi. Ronald Araujo memang sempat dihadapkan pada situasi yang cukup rumit terkait masa depannya di Barcelona. Ketertarikan Juventus terhadapnya menunjukkan betapa berharganya Araujo sebagai bek, terutama di tengah kebutuhan klub-klub besar akan pemain bertahan yang berkualitas. Namun, keputusan Araujo untuk bertahan di Barcelona dan memperpanjang kontraknya hingga 2031 menunjukkan komitmennya terhadap klub yang telah membesarkan namanya. Percakapan dengan Deco, yang merupakan direktur olahraga Barcelona, tampaknya menjadi faktor kunci dalam keputusan Araujo.
Deco memberikan perspektif yang jelas tentang pentingnya Araujo bagi tim dan potensi yang masih bisa dikembangkan di Barcelona. Dengan bertahan, Araujo tidak hanya menjaga posisinya di klub, tetapi juga berpeluang untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam proyek jangka panjang Barcelona. Keputusan ini juga mencerminkan keinginan Araujo untuk menjadi bagian dari sejarah dan tradisi klub yang telah memberikan banyak hal dalam karirnya. Dengan masa depan yang lebih cerah di Barcelona, Araujo diharapkan dapat terus menunjukkan performa terbaiknya dan membantu tim meraih kesuksesan di kompetisi domestik maupun Eropa.